Halo teman-teman, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang patofisiologi penyakit menular disentri. Apa itu disentri? Disentri berasal dari bahasa Yunani dengan kata dis yang artinya gangguan dan eteron yang berhubungan dengan usus. Jadi, disentri itu sendiri adalah peradangan usus yang ditandai dengan tinja berlendir dan berdarah yang akan menimbulkan gejala yang meluas. Tipe disentri yaitu 1. Disentri basilar, 2. Disentri amoeba. Disentri basilar disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang paling umum ditemui adalah bakteri Shigella. Yang kedua ada bakteri Salmonella. Selanjutnya ada bakteri E. coli. Dan yang terakhir ada bakteri Campylobacter. Disentri amoeba disebabkan oleh infeksi parasit yang bersel satu. Parasit ini bernama dengan Entamoeba histolytica. Parasit ini biasanya ditemukan di daerah dengan sanitasi yang buruk. Parasit ini juga dapat menyebabkan komplikasi pada organ hati yang berupa abses hati. Berikut patofisiologi disentri. Bakteri Shigella sp atau bakteri Entamoeba histolytica masuk ke dalam saluran pencernaan dan tumbuh berkembang di usus, kemudian membentuk endotosin, terjadilah peradangan lokal pada dinding usus, dan terjadilah disentri basilar maupun disentri amoeba. Disentri basilar mengakibatkan toksik bakteri dikeluarkan sehingga terjadi reaksi peradangan dan menyebabkan pembengkakan mukosa usus. Hal ini mempengaruhi lumben sehingga menyempit, kemudian merangsang peristaltik. Toksik bakteri yang dikeluarkan juga mengakibatkan terjadinya perubahan transport aktif, kemudian mukosa usus menjadi iritasi, sekresi cairan dan elektrolit menaik, dan isi rongga membesar dan merangsang peristaltik. Perangsangan terhadap peristaltik ini akan mengakibatkan peristaltik bengkak dan pecah sehingga terjadi pendarahan kolon. Kemudian terjadinya diare yang disertai dengan darah. Kemudian terjadinya fungsi absorpsi cairan dan elektrolit menurun. Disentri basilar juga dapat mengakibatkan terjadinya toksik merusak mukosa usus sehingga menurun daerah permukaan usus, kapasitas usus, dan fungsi absorpsi cairan dan elektrolit menurun. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya disentri. Patofisiologi. Patofisiologi dimulai dengan peradangan lokal pada dinding usus menyebabkan disentri amoeba. Disentri amoeba ini disebabkan oleh adanya patogen atau penyebab idiopatik. Patogen ini menembus mukosa usus sehingga menyebabkan ulkus, dan inilah yang disebut dengan disentri. Kemudian, peradangan lokal pada dinding usus ini juga dapat menyebabkan peradangan mukosa usus, sehingga terjadi agregasi makrofag dan pengeluaran mediator kimia yang mempengaruhi sel poin pada hipotalamus, sehingga suhu tubuh meningkat, dan inilah yang dinamakan dengan hipertermia. Tanda dan gejala umum muncul 1 atau 2 hari setelah terinfeksi bakteri, biasanya berlangsung selama 5 hingga 7 hari. Gejala tersebut berupa sakit perut terutama sebelah kiri, BAB lebih sering dan biasanya bercampur lendir dan darah, mual muntah, serta demam dan sakit kepala. Complications. Sindrom hemolitik uremik akibat Shigella dysenteriae menghasilkan toksin yang dapat merusak sel darah merah dan terjadilah infeksi darah yang umumnya dialami penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Komplikasi disebabkan oleh abses hati dan Entamoeba histolytica menyebar pada paru-paru dan otak. Kejang merupakan komplikasi yang jarang dialami oleh penderita. Treatment yang dilakukan yang pertama, terapi menggunakan cairan baik oral maupun intravena. Yang kedua, obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyaman. Yang ketiga, obat untuk meredakan kram perut dan diare. Yang keempat, obat antibiotik sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama, kebersihan diri yang kurang, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Kemudian yang kedua, benda yang terkontaminasi parasit ataupun bakteri penyebab disentri yang masuk ke dalam mulut seseorang. Yang ketiga, ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Dan yang terakhir, tempat pembuangan limbah yang tidak tertata.
Adapun pencegahan terhadap disentri yaitu membersihkan tangan dengan sabun, suplai air yang tidak terkontaminasi, hindari kontak langsung dengan pengidap disentri, dan selalu bersihkan toilet dengan disinfektan setelah selesai digunakan. Perbedaan diare dan disentri. Diare menyerang organ usus halus sehingga mengalami buang air besar atau BAB yang teksturnya berair, mungkin akan disertai dengan kram atau bisa juga tidak disertai kram. Diare tidak akan menyebabkan kematian pada sel, hanya melepaskan beberapa racun agen yang menginfeksi. Diare dapat disembuhkan dalam beberapa hari tanpa memerlukan pengobatan khusus. Selanjutnya, disentri. Disentri mengganggu organ usus besar. Disentri yang menyerang usus besar tidak akan menyebabkan buang air besar yang memiliki banyak air, karena usus besar memiliki konstituen cairan yang lebih rendah dibandingkan dengan usus halus. Pada disentri buang air besar akan disertai lendir dan darah. Selain itu, gejala-gejala disentri biasanya juga diikuti dengan rasa nyeri dan kram pada perut bagian bawah. Sel-sel yang ada di epitel atas akan diserang dan dihancurkan oleh patogen atau penyebab penyakit. Biasanya, pada kasus disentri yang parah, dokter akan memberikan resep antibiotik seperti ciprofloxacin. Itulah video pembelajaran kita hari ini mengenai patofisiologi penyakit menular disentri. Kiranya video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih.